Seperti yang kita pahami bahwa partai politik atau fenomena politik seringkali sangat dinamis. Saking dinamisnya, maka kepentingan menjadi dominasi sehingga tidak ada lagi tuh hal-hal yang kaitannya dengan ideologisasi, kemudian demi konstituen, karena ujung-ujungnya adalah kepentingan partai politik. Tapi kali ini tidak kita bicarakan tentang itunya. Kita hanya ingin melanjutkan analisa bahwa Pilkada DKI Jakarta seringkali menjadi exposure nasional, apalagi hari ini DKI Jakarta juga akan jadi eh, daerah yang dia punya otonomi baru, di mana tidak lagi menjadi ibu kota tapi ke depan jadi aglomerasi. Jadi wilayah cakupannya jadi semakin luas bahkan sampai ke Cianjur. Nah, yang menjadi menarik adalah fenomena politiknya, karena per hari ini ketika saya baca siang ini ada salah satu pemberitaan bahwa DPP PKS Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Anies Baswedan sebagai cagupnya dan wakilnya adalah Sohibul Iman. Seperti analisa kita di konten sebelumnya, saya menganalisa apakah betul PKS akan pisah jalan dengan Anies Baswedan. Sepertinya sulit sekali karena PKS selalu identik dengan pemilih yang cenderung memilih PKS ya memilih Anies Baswedan, memilih Anies Baswedan ya memilih PKS. Jadi dua suara atau dua konstituen yang hasil suaranya itu bisa terkristal oleh Anies dan PKS itu sendiri. Nah, hari ini kan mereka sudah resmi mengusung itu. Tinggal bagaimana langkah politik dari lawan-lawan yang hari ini sedang mulai membicarakan Pilkada DKI Jakarta, atau justru mereka juga akan akhirnya berkoalisi dengan Anies dan PKS gitu ya, Anies dan Sohibul Iman. Teman-teman perlu tahu bahwa PKS memang menjadi champion di DKI Jakarta ketika Pileg kemarin, dan sudah sewajarnya bagi saya pribadi partai pemenang di suatu daerah itu bisa memberikan satu pembelajaran politik bahwa dia mau dan mampu untuk mendorong kadernya maju dalam sebuah konstelasi politik. Terlepas bahwa apakah kadernya punya pengalaman di eksekutif atau belum, tapi paling tidak ketika porsi untuk mendorong kadernya maju dalam sebuah langgam politik atau panggung politik itu diberikan karena juga mereka punya kewenangan itu, apalagi menjadi partai pemenang. Nah, analisa yang kemarin sempat saya berikan di konten sebelumnya terkait bagaimanapun Anies sepertinya sulit atau PKS sepertinya juga sulit untuk melepaskan posisi akan terus berkoalisi dengan Anies Baswedan. Pun Anies Baswedan sepertinya akan sulit untuk lepas dari investasi politik yang sudah diberikan oleh PKS. Bahkan elit-elitnya Partai Keadilan Sejahtera itu sampai berkali-kali menyampaikan bahwa kita tinggal menunggu aja Pak Anies Baswedan untuk gabung di DPP atau menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera. Tapi tentu kita juga harus bisa menilai dan melihat bahwa Anies Baswedan ini tipikal orang yang ingin bisa masuk ke semua lini, ke semua partai politik, sehingga dia melepaskan diri dari dari mengkotakkan atau membuat bajunya sempit dengan dia berpartai gitu ya. Di sisi lain memang itu mungkin menjadi hal yang bagus ketika kita bicara tentang saya punya independensi untuk berlabuh pada partai politik yang mana. Tapi bagi saya pribadi, di lain sisi seringkali itu juga menjadi satu pertimbangan yang cukup serius ketika partai dan masyarakat sendiri kemudian menjatuhkan pilihannya karena melihat bahwa ini Anies ini nggak berpartai politik, jadi potensi untuk dia bisa masuk ke semua partai politik yang itu menurut konstituen mengecewakan itu jadi terbuka kan akhirnya, sehingga peta politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan memang ada plus minusnya, tapi saya rasa oke lah karena memang mungkin hari ini dia memang harus terus dibicarakan di panggung politik. Ya salah satu caranya ya dia dengan tidak berbaju partai politik dia bisa masuk ke semua partai politik, dan partai politik yang ketika Pilpres kemarin juga bersih tegang dengan Anies Baswedan juga sudah mengendorkan saraf ketegangan politiknya, bahkan cenderung juga menyadari betul bahwa Anies Baswedan itu memang basisnya salah satunya di DKI Jakarta, sehingga kalau memajukan
orang melawan Anies Baswedan itu berpikir ulangnya itu harus ya 100-200 kali lipat gitu ya. Dan itu terbukti ketika kemarin kalau tidak salah ada pernyataan resmi dari elit Partai Golkar yang mengatakan bahwa kita ini memberikan rekomendasi pada Ridwan Kamil untuk maju DKI Jakarta ketika Anies Baswedan itu memang sedari bacaan politiknya Golkar sepertinya tidak akan maju di Pilkada DKI Jakarta, mengingat Anies pernah menjadi capres gitu. Sementara ketika isu yang beredar bahwa Anies akan maju di Pilkada DKI Jakarta semakin santer dibicarakan, bahkan semakin santer untuk dipasangkan dengan siapa dan siapanya gitu ya. Golkar berhitung dan kemudian realistis, bahkan sampai akhirnya elit Partai Golkar mengakui akhirnya kami memberikan rekomendasi pada RK untuk tetap maju di di Jawa Barat sebagai gubernur untuk periode kedua. Karena menurut Golkar, kita realistis saja di DKI Jakarta memang Pak Anies juga sangat dominan dan suara elektabilitasnya juga sangat tinggi. Nah, ini menjadi hal yang saya rasa partai politik yang hari ini berkoalisi, misalkan di Koalisi Indonesia Maju, yang kemudian mereka sedari awal menyatakan bahwa koalisi ini akan panjang secara waktu, bukan hanya 5 tahun untuk mengawal Prabowo Gibran, tapi mereka berharap koalisi yang panjang ini juga pada level pilkada di setiap daerah atau provinsi. Tapi buktinya teman-teman semua, hari ini sudah mulai nih ada gesekan demi gesekan di antara partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Memang sedari awal kita sadarilah gitu ya, bahwa koalisi yang besar itu seringkali sulit untuk kemudian diarahkan pada satu tujuan yang akan istiqomah dalam berpolitik gitu ya, atau akan konstituen tidak tergoda iman politiknya pada jalan bahwa kita nih akan bersama-sama di pilkada, bersama-sama di pilpres, dan bersama-sama untuk mengawal itu semua sampai tuntas gitu. Hari ini tuh kan goyang nih, karena kita lihat kalau kemudian RK tetap di Jawa Barat, maka ada potensi kader Gerindra sekelas Deddy Mulyadi tidak bisa terpilih kembali, atau paling tidak menjadi opsi ya jadi wakilnya RK lah gitu. Ya, tapi kan Deddy Mulyadi juga saya rasa sungkan, dan sepertinya Deddy Mulyadi juga punya hasrat untuk menjadi gubernur di Jawa Barat. Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra dan RK dari Partai Golkar, ini dua partai besar yang ada di Koalisi Indonesia Maju, yang kemudian saya rasa memang mereka akan berhitung ulang siapa sih sebenarnya yang akan kita majukan. Apakah tetap akan mendorong RK? Kalau mendorong RK, kemudian Deddy Mulyadi jadi secondnya gitu ya, di posisi kedua sebagai wakil, ini menjadi satu hal yang bagi saya pribadi, apakah Gerindra Jawa Barat atau Gerindra secara kepengurusan pusat rela begitu saja menjadikan Deddy Mulyadi posisi kedua, sementara potensi Deddy Mulyadi untuk menang di Jawa Barat juga ada gitu kan. Terus di Jawa Tengah misalkan, di Jawa Tengah juga pertarungannya Golkar, Gerindra, PDIP. Golkar ada kader namanya Diko Genduto, kemudian Gerindra ada ketua DPW-nya ada Sudaru Sudaryono, PDIP kemarin santer menggadang-gadang Hendy sebagai calon gubernur yang dia mantan wali kota Semarang, yang sekarang juga masih jadi ketua LKPP kalau tidak salah. Di sisi lain di Jawa Tengah itu ada orangnya Pak Jokowi, yang seringkali orangnya itu dilekatkan pada yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Jadi peta politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju sendiri menjadi cukup berat untuk bisa diterapkan di level daerah, karena level daerah itu sangat dinamis sekali, dan seringkali partai politik yang di DPP-nya berseberangan di level daerah mereka berkoalisi gitu ya. Dan terbukti kan, kembali lagi ke DKI Jakarta, terbukti secara terang, secara tegas. Saya baru dengar dan baru lihat ILC kemarin yang ada juga pembahasan terkait Anies Baswedan akan maju lagi di Pilkada DKI Jakarta, di mana ada salah satu elit PDIP yang memberikan pernyataan resmi, pengakuan resmi bahwa ya
Anies Baswedan juga layak untuk kami dukung karena memang punya kualitas dan kapasitas, sehingga mau tidak mau kami juga harus realistis mendukung Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan yang udah sedari awal santer akan dimajukan oleh PKS, kemudian mulai tuh PKS gimana caranya, karena sebagai partai pemenang coba untuk mendorong kita akan dukung Anies tapi wakilnya harus dari PKS, dan itu terbukti hari ini dengan adanya pengumuman resmi DPP. Saya rasa PKS sudah punya positioning yang jelas sebagai partai pemenang. Dia akan mendorong Anies sebagai cagupnya, Sohibul Iman sebagai wakilnya. Ditambah meskipun sedari awal Anies udah mau didukung PKS, PDIP juga tidak jadi masalah. Ini kan membuktikan bahwa PDIP PKS tidak akan punya masalah cukup serius ketika kepentingannya akan bisa terpenuhi. Bahkan di ILC itu dengan tegas elit PDIP menyatakan tidak akan dukung Kaisang ya karena memang belum punya pengalaman juga, bukan karena dendam sih katanya gitu ya. Tapi saya rasa ada gesekan-gesekan politik yang juga mewarnai kenapa PDIP tidak akan mendukung Kaisang. Nah, ini analisa fenomena politik yang kita katakan, sekali lagi politik selalu sangat dinamis, jadi jangan pernah menempatkan posisi atau mengimani salah satu keputusan politik dengan ya sepenuhnya begitu saja. Tapi kita harus membaca bahwa memang strategi-strategi politik selalu punya desain untuk jangka panjangnya. Dan ya boleh jadi PKS dan Anies itu desainnya adalah Pilpres 2029, sehingga mereka akan menginvestasikan langkah politik yang matang untuk di Pilkada 2024. Saya rasa PKS akan terus menjaga nama Anies Baswedan berada pada pusaran percakapan politik sampai akhirnya investasi politiknya Anies Baswedan dan PKS menuai hasil di 2029. Kita bikin konten ini 2024 bulan Juni. Kita saksikan nanti di 2029 apakah PKS akan tetap istiqomah mendukung dan berada di barisannya Anies Baswedan, atau justru sebaliknya. Atau yang lebih realistis, Anies akan berbaju PKS dan kemudian menjadi elit PKS, bahkan menjadi oposan ketika bicara tentang Prabowo Gibran. Nah, mungkin teman-teman semua analisa kita cukup itu dulu terkait dengan langkah politik yang sudah diumumkan secara resmi oleh DPP PKS untuk mendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta berpasangan dengan Sohibul Iman. Kita tentu akan menunggu kira-kira apakah ini akan menambah kekuatan dari partai yang lain atau koalisi ini justru akan memudar karena ada nama-nama yang lain yang diajukan oleh partai politik yang ingin berkoalisi dengan Anies Baswedan. Seperti kita tahu bahwa kemarin PKB sempat mengusung Kaisang Anies. Apakah kemudian PKB yang sudah didatangi DPW-nya oleh Anies akan kemudian tetap mendukung Anies karena hari ini sudah secara resmi PKS mendorong kadernya mendampingi Anies Baswedan. Saya rasa sih PKB harusnya realistis, karena realistisnya gimana? Realistisnya kalau dibandingkan PSI, ya mending milih PKS dong. Kenapa? Ya PSI ini di DKI Jakarta meskipun punya kursi tapi kan belum maksimal. PKS champion di pemilu kemarin, PKS pernah berkoalisi dengan PKB kemarin ketika Pilpres. PKS ya lebih banyak tersebar di Islam perkotaan, di kota-kota besar yang secara pendidikan menengah ke atas. Jadi saya rasa ini akan sangat dinamis, bahkan ya dinamisnya itu perlu terus kita kawal gitu ya, untuk terus menyampaikan analisa-analisa, dan semoga ini menjadi konstelasi politik yang semakin demokratis tanpa ada hal-hal yang sifatnya ingin saling menjegal satu sama lain. Kita dorong partai politik menghadirkan kader-kader terbaiknya untuk masuk pada satu ekosistem, merubah fenomena atau merubah kondisi sosial masyarakat kita yang tidak baik menjadi baik, yang tidak bijak menjadi bijak. Itu dulu teman-teman semua, analisa kita semua. Jadi hari ini PKS memainkan strategi yang cukup oke untuk kemudian menggait exposure publik, dan pada akhirnya PKS
menaikkan bargaining positioningnya untuk meyakinkan Anies, dan meyakinkannya itu dengan mendorong kadernya menjadi wakilnya Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Itu dulu teman-teman semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak.